Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Dilansir Goal, West Ham United dan Lyon telah menyetujui kesepakatan 50 juta pounds atau 871 miliar rupiah untuk transfer gelandang Lucas Paqueta. Kedua tim akhirnya menyetujui biaya untuk pemain internasional Brasil setelah berminggu-minggu bernegosiasi. Paqueta yang mencetak 11 gol dan 7 assist musim lalu akan menandatangani kontrak dengan The Hammers hingga 2027. Arsenal dan Manchester United dilaporkan sama-sama tertarik menggait Marco Asensio musim panas ini. Kedua tim sama-sama sedang mencari pemain sayap yang dibutuhkan oleh kedua manajer. Asensio, yang disebut-sebut sebagai salah satu pemain kelas dunia, hanya memiliki kontrak 1 tahun lagi di Real Madrid, sehingga ada peluang bagus untuknya dijual dalam beberapa hari terakhir. Kebetulan Asensio tidak terlalu menjadi pilihan Carlo Ancelotti. AC Milan telah menyelesaikan penandatanganan bek 17 tahun Giancarlo Simic dari VfB Stuttgart. Rossoneri telah mendaftarkan kontrak bek serba bisa yang akan bergabung dengan tim Primavera asuhan Ignacio Abate. Menurut laporan di Italia, Milan membayar 1 juta euro plus tambahan untuk mengamankan tanda tangannya. Simic telah menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan juara Serie A. Pelatih Manchester City Pep Guardiola kembali menegaskan keinginannya untuk mempertahankan Bernardo Silva. Saya tidak ingin dia pergi, saya ingin dia tinggal. Konon, memang benar Bernardo sangat menyukai Barcelona. Bernardo memang kerap dikabarkan ingin hengkang dari Etihad dan ingin bergabung dengan Barcelona yang kini ditangani Xavi Hernandez. Namun belum ada kabar yang mengatakan Barcelona secara resmi tertarik kepada pemain Manchester City itu. Bomber house goal asal Polandia, Arkadiusz Milik telah resmi menjadi pemain Juventus. Ia merasakan berada pada momen luar biasa. Milik bakal mengenakan kostum bernomor punggung 14 di Juventus. Ada alasan tersendiri Milik memilih angka tersebut. Salah satu idola saya, Thierry Henry, mengenakan nomor 14. Jadi saya memilih nomor yang sama. Patung striker Manchester City Erling Haaland dikabarkan telah dicuri oleh penggemarnya di Norwegia. Pasalnya, patung yang dipahat dari batang pohon dengan berat hampir 1 ton itu dinilai tidak mirip wajah Haaland, sebagaimana diwartakan AS. Sejak 2 pekan lalu, patung tersebut dipajang di kota Bern, Norwegia yang merupakan kampung halaman Haaland. Sang penggagas patung tersebut, Tore Sivertsen, juga mengakui patung tersebut jelek. Dia berencana melelangnya, tapi kini sudah raib duluan. Drawing Liga Champions menempatkan Bayern Munchen segrup dengan Barcelona. CEO Bayern, Oliver Kahn, lantas memperlihatkan sebuah reaksi yang bikin panas media Spanyol. Kamera menangkap ekspresi Kahn yang memperlihatkan ekspresi mengelum senyum. Senyum Kahn itu dianggap beberapa pihak, terutama media Spanyol, sport, sebagai sikap tak respect kepada Barcelona. Mengenai hal itu, Kahn buru-buru memberikan klarifikasi. Ia senyum-senyum karena Bayern akan langsung bertemu dengan Robert Lewandowski, mantan strikernya. Atletico Madrid dilaporkan telah meminta 5 pemain dari skuad tim utama mereka untuk menerima pemotongan gaji guna membantu mengurangi tagihan upah. 5 pemain yang dimaksud diyakini adalah kiper Jan Oblak, gelandang Koke, dan trio penyerang Thomas Lemar, Antoine Griezmann, dan Joao Felix. Dari 5 pemain tersebut, Jan Oblak dan Thomas Lemar dikabarkan telah sepakat menerima pemangkasan gaji dan penundaan pembayaran bonus. Pemain baru Manchester United, Casemiro, rupanya punya kebiasaan menggali beragam informasi mendalam soal wasit. Ini karena salah satu alasannya dia berposisi sebagai gelandang yang tak jarang harus berurusan dengan wasit. Informasi yang diminta Casemiro tersebut antara lain mengenai reputasi wasit, bagaimana sapaannya lebih disukai, tempat lahirnya, apa ia memiliki profesi selain menjadi wasit, dan bagaimana gayanya sebagai wasit. Seperti dilansir dari Khaleej Times, 2 tiket pertandingan yang menampilkan Lionel Messi merupakan tiket yang paling menarik perhatian penggemar dalam Piala Dunia 2022 di Qatar. Hal itu pun disampaikan oleh Ketua Penyelenggara Piala Dunia 2022, Nasser Al-Khelaifi. 2 laga yang dimaksud adalah pertandingan fase grup Timnas Argentina versus Meksiko pada 26 November dan menghadapi Arab Saudi pada 22 November mendatang.
Dari hasil pertandingan Liga Inggris, Manchester United kembali meraih hasil positif usai meraih kemenangan tandang pertama kontra Southampton. United menang tipis 1-0 di St. Mary's Stadium. Gol MU dicetak oleh kapten mereka Bruno Fernandes di menit 55. Dengan kemenangan ini United merangkak ke peringkat 7 klasemen sementara Premier League. Selanjutnya ada Brighton yang kembali mempertahankan tren positif. Anak asuh Graham Potter menaklukkan Leeds United dengan skor 1-0. Gol Brighton dicetak oleh Pascal Gross di menit 66. Hingga pekan keempat Brighton belum menelan satu pun kekalahan. Tak ketinggalan, Chelsea juga meraih hasil positif di pekan keempat Liga Inggris. Meski mereka harus bermain dengan 10 orang, anak asuh Thomas Tuchel berhasil mengunci kemenangan 2-1 atas tamunya Leicester City. Kedua gol Chelsea dicetak oleh Raheem Sterling menit 47 dan 63. Sedangkan satu gol balasan Leicester dicetak oleh Harvey Barnes menit 66. Sedangkan di Serie A, Juventus harus puas dengan hasil imbang kala menjamu AS Roma di Juventus Stadium. Dusan Vlahovic mencetak gol pembuka menit-menit awal, namun berhasil disamakan oleh Tammy Abraham di menit 69. Skor sama kuat pun berakhir hingga peluit panjang dibunyikan. Sedangkan AC Milan berhasil mengunci kemenangan 2-0 atas tamunya Bologna. Gol Rossoneri dicetak oleh Rafael Leao menit 21 dan Oliver Giroud di menit 58. Milan kini kokoh di puncak klasemen sementara Serie A. Akhirnya, Liverpool berhasil meraih kemenangan perdana di Liga Inggris 2022-2023. Tak tanggung-tanggung, The Reds mencukur habis Bournemouth 9-0 pada laga yang berlangsung di Anfield Stadium. Dilansir Telegraph, pada babak pertama Liverpool sudah tampil dominan. Mereka bahkan sudah unggul 5-0 pada babak pertama. Roberto Firmino jadi bintang lapangan setelah mencetak 2 gol dan 3 assist dalam laga ini. Erling Haaland mencatatkan rekor sebagai pencetak hat-trick pertama di Liga Inggris musim 2022-2023. Hat-trick Haaland membantu Manchester City comeback dari ketertinggalan 2 gol atas Crystal Palace. Dilansir Gol, dengan kemampuan adaptasi yang luar biasa, Erling Haaland membuat Premier League terlihat lebih mudah. Bergeser ke London, Arsenal kembali meraih 3 poin untuk mengukuhkan diri di puncak klasemen sementara Liga Inggris. Dilansir Football London, Arsenal sebetulnya sempat tertinggal terlebih dahulu oleh gol Alexander Mitrovic di menit 56. Namun anak asuh Mikel Arteta berhasil membalikan keadaan melalui gol Martin Odegaard dan Gabriel Magalhaes. Dengan kemenangan ini, Arsenal berhasil menyapu bersih 4 laga pertama Liga Inggris dan mengumpulkan 12 poin. Forest tampaknya belum selesai dengan urusan transfer pemain musim panas ini. Setelah mendatangkan belasan pemain anyar, kini mereka dikabarkan sedang merampungkan transfer Renan Lodi dari Atletico Madrid. Menurut Fabrizio Romano, kesepakatan antara kedua belah pihak sudah tercapai. Forest akan membayar 5 juta euro sebagai biaya peminjaman dan memiliki opsi membeli di harga 30 juta euro. Penjaga gawang Borussia Mönchengladbach, Jan Sommer, memberikan penampilan yang luar biasa saat menghadapi Bayern Munchen di laga lanjutan Bundesliga. Performa apik itu bahkan sampai memecahkan rekor. Dilansir Fotmob, Sadio Mane CS dibuat frustasi oleh Jan Sommer yang membuat 19 penyelamatan. Bayern melepaskan 30 tembakan yang 20 diantaranya mengarah ke gawang dan hanya 1 yang berbuah gol. Jumlah penyelamatan itu jadi rekor terbanyak dalam satu pertandingan di 5 liga top Eropa. Sevilla kembali menelan kekalahan. Ini adalah start La Liga terburuk Sevilla selama berlaga di sepak bola Spanyol. Dilansir Football Espana, Sevilla hanya berhasil mengumpulkan 1 poin dari 3 pertandingan awal La Liga musim 2022-2023. Ini jadi yang terburuk bagi Sevilla selama 41 tahun terakhir. Bos Manchester United, Erik ten Hag, berharap debut Casemiro untuk klub telah memberi pemain asal Brazil itu tentang ritme dan intensitas di Liga Inggris. Dilansir 90 Min, Casemiro melakukan debut di skuad utama Manchester United dengan menggantikan Anthony Elanga di menit 80. Saya pikir cukup bagus baginya untuk melihat apa itu Liga Inggris.
level dan gaya permainan yang jauh berbeda dengan La Liga. Ketika Juventus menjamu AS Roma di kandang mereka, ada momen menarik saat Paulo Dybala memasuki lapangan. Dilansir Football Italia, penggemar Juventus menyambut Paulo Dybala kembali ke Stadion Allianz, bertepuk tangan ketika namanya diumumkan sebelum kick-off dimulai. Ultras Juventus berhenti mencemooh para pemain Roma dan bertepuk tangan untuk mantan pemain mereka. Pertukaran antara Cristiano Ronaldo dan Victor Osimhen diberitakan tak akan pernah terjadi karena pihak Napoli enggan merealisasi kesepakatan itu. Dilansir Football Italia, Luciano Spalletti menegaskan bahwa ia tak menutup kemungkinan akan bekerja sama dengan Ronaldo, tapi untuk menukarnya dengan Osimhen itu sebuah kesepakatan yang tidak mungkin. Perselisihan antara Antonio Conte dan Thomas Tuchel berlanjut di luar lapangan. Tuchel menyatakan keberatan dengan hukuman yang diterima Conte. Ia merasa hukuman itu terlalu ringan untuknya. Dilansir Football Italia, Conte hanya didenda 15.000 pounds, tetapi tak mendapat skorsing setelah insiden itu. Sementara Tuchel diberi denda 35.000 pounds plus larangan 1 pertandingan. Ini hukuman yang tidak adil bagi Tuchel. Permasalahan di lini tengah membuat Jurgen Klopp mulai memantau beberapa nama potensial yang bisa didatangkan Liverpool musim panas ini. Dilansir Liverpool Echo, muncul satu nama yakni gelandang Borussia Dortmund Jude Bellingham. Liverpool dikabarkan telah mencapai kesepakatan verbal dengan gelandang timnas Inggris tersebut. Namun transfer ini akan mungkin terjadi pada jeda musim dingin mendatang. Setelah dilepas secara gratis oleh Manchester United, Edinson Cavani belum menemukan klub baru hingga akhir Agustus ini. Namun ia dikabarkan tengah mempertimbangkan tawaran serius dari 2 klub Liga Spanyol. Dilansir Football Espana, Cavani sedang mempertimbangkan tawaran dari Real Sociedad dan Valencia. Beberapa poin berada di tahap pembicaraan dan Cavani akan membuat keputusan dalam beberapa hari ke depan. Meski sempat kesulitan untuk mendaftarkan Jules Koundé ke pihak La Liga karena masalah finansial, Football Espana mengabarkan bahwa ternyata Barcelona masih memiliki banyak uang di rekening bank mereka. Uang tersebut akan digunakan Juan Laporta untuk menyegel beberapa transfer lagi. Barcelona diperkirakan masih memiliki 57 juta euro untuk belanja pemain di sisa waktu transfer musim panas 2022. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!